Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Lebih dari setahun kegiatan belajar daring diterapkan selama masa pandemi COVID-19. Untuk memaksimalkan pembelajaran siswanya secara daring, Rusdian Effendi, seorang guru bahasa Indonesia di MTS Negeri 1 Medan, membuat konten pelajaran yang menarik pemirsa. Nah hebatnya, guru yang satu ini membuat konten-konten pelajaran dengan peralatan seadanya yang ia miliki. Seperti apa pemirsa? Berikut liputan selengkapnya. Jadi anak-anak saya merasakan bahwa walaupun kita berjauh, oh inilah sosok Pak Rusdian. Dia langsung memperhatikan saya, ini seolah-olah dia berada pada posisi yang nyata gitu. Selama masa pandemi COVID-19, pembelajaran jarak jauh dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Sudah lebih dari 6 bulan lamanya, siswa dan mahasiswa melaksanakan pembelajaran daring dari rumah. Dalam kurun waktu tersebut, tidak sedikit pelajar yang mengalami kendala yang membuat proses belajar mereka tidak maksimal dan efisien. Nah, kalau guru itu mengemasnya dengan zoom selalu, itu siswa kan ngeluh ya, banyak sekali kendala gitu. Tadi seperti biaya atau kendala yang lain gitu. Ada banyak ekspresi yang mereka tampilkan. Terkadang masalah pengerjaan tugas ini terkadang yang menjadi kendala buat kita guru. Kadang-kadang mengajar itu tidak sesuai dengan kontekstualnya, sehingga pemberian tugas melulu dikasih kepada siswa. Sehingga akibatnya banyak siswa yang terkendala dalam kondisi memahami makna gitu. Karena kan pembelajaran tidak langsung ini kan setidaknya tingkat pemahaman siswa berbeda dan bervariasi ya. Dengan tugas yang terus melulu dari guru ini menyebabkan kebosanan gitu. Menanggapi kendala yang dialami oleh murid-muridnya, Rusdian Effendi, seorang guru bahasa Indonesia di MTS Negeri 1 Medan, berinisiatif membuat video pembelajaran yang unik dan menarik. Tujuannya tentu saja memaksimalkan pembelajaran secara daring. Ia mulai untuk membuat konten pembelajaran yang dikemas semenarik mungkin sejak bulan Mei 2020 lalu. Bermodalkan peralatan seadanya yang ia miliki, seperti prompter dari laptop, tripod dari tumpukan meja, dan kain blue screen dari kain gorden, Rusdian dan anaknya melakukan perekaman konten pembelajaran secara sederhana. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal pengajaran, saya memberikan bentuk video pembelajaran di konten YouTube saya, Rusdian Effendi Channel, dan melalui itulah pembelajaran seperti seolah-olah langsung berada pada posisi di depan saya gitu. Video hasil perekaman Rusdian kemudian diedit oleh anaknya menggunakan smartphone. Setelah diedit, video yang tadinya tampak sederhana menjadi begitu menarik ketika diunggah dan diputar dari kanal YouTube Rusdian Effendi Channel. Selain membuat konten pembelajaran untuk anak sekolah, guru yang juga merupakan dosen honor di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini juga membuat konten untuk umum. Seperti cover lagu, public speaking, puisi, pantun, hingga pembahasan soal untuk asesmen kompetensi guru dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selama hampir 1 tahun, kini kanal YouTube Rusdian sudah memiliki lebih dari 6.000 subscriber. Kehadiran dari konten pembelajaran ini sangat membantu para siswa Rusdian dalam memahami pelajaran. Mereka dapat mengakses dan memutar ulang konten pelajaran Rusdian kapanpun dan dimanapun. Adalah Nadia Azura Nurhania, salah seorang siswa Rusdian yang duduk di kelas 93 MTS Negeri 1 Medan. Ia merasa sangat terbantu dengan adanya video konten pembelajaran yang dibuat oleh sang guru. Banyak sih manfaatnya, terutama lebih gampang ngerti materi, terus pun
nggak bingung kalau misalkan ada ujian karena memang materinya udah ada di sama YouTube Pak Rusdiannya. Guru adalah pelita dalam kegelapan. Dalam masa-masa sulit seperti pandemi COVID-19 pun, guru seperti Rusdian Effendi tetap menyalakan semangat dalam belajar. Semua dilakukan agar peserta didiknya dapat menyerap ilmu dengan maksimal dan menjadi generasi yang berhasil di masa depan. Jaringan Perempuan untuk Kesejahteraan atau JAPUK merupakan salah satu organisasi yang melakukan pemberdayaan kepada perempuan. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, JAPUK fokus memberikan bantuan modal usaha dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam membantu ekonomi keluarga. Lalu seperti apa kiprah JAPUK bagi perempuan di Sumatera Utara? Ini dia liputan selengkapnya. Pandemi COVID-19 membuat perekonomian masyarakat menjadi sulit. Hal ini juga yang dialami oleh Endang Sri Asi, pemilik salah satu rumah makan yang ada di Jalan Cinta Karya nomor 67A, Kelurahan Sarirejo, Medan, Polonia. Sri, sapaan akrabnya, sudah 5 tahun berjualan makanan di lingkungan ini. Pandemi membuat omsetnya menurun sebanyak 50%. Anak sulung Sri, Drowi, juga mengalami dampak yang sama dari pandemi COVID-19. Drowi terpaksa menerima pensiun dini dari salah satu perusahaan swasta tempatnya bekerja. Bersama sang istri, Drowi membuka usaha makanan ringan di lokasi yang sama dengan rumah makan ibunya. Untuk bangkit dari situasi sulit ini, Sri mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, salah satunya dari JAPUK atau Jaringan Perempuan untuk Kesejahteraan. Selama pandemi COVID-19, JAPUK memberikan bantuan modal kerja dalam bentuk alat kepada UMKM perempuan yang terkena dampak ekonomi. Sri mendapatkan bantuan etalase kaca, kompor, dan wajan penggorengan yang juga dipakai untuk usaha anaknya. Alhamdulillah semenjak dapat bantuan ini, saya merasa beruntung dan juga merasa menambah income saya dan penjualan saya pun alhamdulillah mulai meningkat kembali. Mudah-mudahan selama pandemik ini kita dapat bantuan dan kita dapat meneruskan usaha ini sampai nanti lebih sukses kembali untuk ke depannya. Selain Sri, sudah ada 505 UMKM perempuan yang menerima bantuan modal kerja dari JAPUK. Mereka tersebar di beberapa kabupaten seperti Deli Serdang, Langkat, dan Kota Medan. Selain memberikan modal kerja, JAPUK melakukan berbagai kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya perempuan, seperti pelatihan ataupun pembinaan, dan melaksanakan kajian tentang perempuan dari berbagai aspek. Sebenarnya para usaha kecil ini tidak perlu uang. Yang mereka mulakan stimulus gitu ya. Bagaimana mendorong, dan kalau dia berupa alat, bantuan alat, dan ini bisa digunakan jangka panjang gitu ya. Sehingga kalau uang ini karena memang kadang-kadang mengelola keuangan juga perlu keahlian sendiri. Nah kalau kita ini kan sudah 3 bulan nih. Artinya JAPUK bersama dengan teman-teman yang lain termasuk PSGA, jadi by name by address. Melihat apa kebutuhan untuk peningkatan penjualan produknya. Jadi kita memang untuk modal kerja, tapi bukan uangnya. Jadi activity untuk kegiatan peningkatan penjualan. Berdiri pada 23 Agustus 2019 lalu, JAPUK merupakan jejaring dari berbagai perkumpulan maupun komunitas perempuan di Sumatera Utara. Seperti Hapsari atau Himpunan Serikat Perempuan Indonesia, Pusat Studi Gender dan Anak atau PSGA USU serta UINSU,
dan beberapa organisasi perempuan lainnya. Sejauh ini, Japuk mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam menjalankan program dan kegiatan mereka. Japuk hadir untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan. Sebab perempuan yang berdaya dan mandiri akan mampu berkontribusi dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Kegiatan bertenun sudah menjadi potret kehidupan masyarakat Kabupaten Batubara, khususnya bagi kaum perempuan. Kalau dulu kain batubara identik sebagai penanda strata sosial, tapi saat ini kain tenun sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, bahkan menjadi penopang hidup atau perekonomian masyarakat, pemirsa. Lalu seperti apa eksistensi kain tenun batubara? Berikut liputan selengkapnya khusus untuk Anda. Salah satu sentra tenun batubara ada di Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Batubara. Saat pagi menjelang siang, aktivitas bertenun sudah menghiasi teras-teras rumah warganya. Ada yang mengerjakannya seorang diri, ada juga yang berkerumun di satu titik. Bertenun menjadi potret masyarakat di sepanjang jalan Desa Padang Genting. Wajar di tahun 2019 lalu, pemerintah Kabupaten Batubara menobatkan wilayah ini sebagai kampung tenun. Fungsi kain tenun itu adalah kain adat ya. Pada umumnya itu kain adat, misalnya pada acara-acara perkawinan, ya pernikahan, pesta lah ya. Udah itu hari-hari besar. Nah terkadang kalau pada perhelatan biasa itu perempuan memakai kain tenun, baju Melayu dengan benang seringnya. Nah kalau seandainya itu laki-laki itu memakai kain tuluk belanga dengan kecak musangnya atau gunting cinanya, lalu dengan kain sampingnya gitu, kain tenun batubara tetap. Menurut historinya, dulu anak gadis Batubara yang mampu bertenun punya status sosial terpandang. Mereka dianggap istimewa karena bisa mandiri memenuhi kebutuhan kain untuk digunakan sehari-hari dan keperluan adat termasuk acara pernikahannya sendiri. Ratna, penenun di Desa Padang Genting yang sudah bergelut puluhan tahun, juga sempat merasakan stereotip itu di kala mudanya. Bahkan masih lekat di ingatannya, orang tua terdahulu bertuah agar tidak bertenun di malam hari. Sebagai penenun yang meneruskan geliat neneknya, Ratna memandang perubahan kain tenun batubara juga bisa dilihat dari berbagai sisi. Dari sisi warna misalnya, kecenderungan warna kain tenun saat ini lebih bervariasi. Sementara, dahulu hanya berkutat di 3 warna khas Melayu, yaitu merah, hijau, dan kuning. Selain itu, saat ini kualitas kain tenun sudah ditentukan keinginan pasar. Harga bergantung betul pada jumlah benang dan kerumitan motif. Ratna termasuk golongan penenun yang memilih berkolaborasi dengan mencari rekanan penenun. Biasanya, model rekanan ini dikerjakan di rumah penenun itu sendiri. Namun, ada juga penenun yang Ratna minta datang untuk bertenun ke rumah tenunnya. Selain itu, Ratna mempercayakan orang-orang yang tinggal di dekat rumahnya untuk mengerjakan beberapa tahap mula, seperti persiapan benang, menggulung benang, dan tahap lainnya. Sebuah potret masyarakat Padang Genting Batubara yang memiliki keyakinan produksi aset budaya sendiri mampu berdampak juga ke sektor ekonomi. Kita kan membantu sesama, ya untuk membantu ekonomi tetangga-tetangga ya, orang banyak lah gitu. Terutama yang membutuhkan yang anak-anaknya masih sekolah.
Perlu kali lah itu. Kalau bisa kayak kalau anak-anak itu masih SMP kita bina, kita ajari supaya dia lebih bisa bekerja sendiri, penghasilan sendiri gitu. Supaya generasi kita ini yang muda-muda, yang remaja-remaja bekerja keras, ingin tahu, ingin belajar terus supaya kita bisa mempertahankan songket batu bara kita ini. Di samping menjadi ladang penghidupan, tenun batu bara adalah warisan budaya yang harus dipertahankan. Kini, para penenun mengembangkan beragam produk turunan tenun, seperti tas, peci, atau barang fungsional lainnya berbahan kain tenun batu bara. Mengikuti jejak sang ibu menjadi pemain kucing profesional, Jocelyn Paramita, milenial asal Medan, bertekad untuk terus melestarikan alat musik tradisional Tiongkok. Berbagai prestasi telah ia torehkan pemirsa. Di antaranya menggelar konser pertukaran budaya Indonesia-Cina 4 kali berturut-turut, hingga tampil pada perayaan Waisak Nasional yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kami rangkum dalam segmen Sekitar Kita. Mewarisi darah seni yang dimiliki sang ibu, Jocelyn Paramita tumbuh menjadi seorang pemain kucing atau kecapi Tiongkok profesional. Tidak seperti milenial kebanyakan, Jocelyn lebih memilih mahir memainkan alat musik tradisional. Ya, di sela-sela aktivitasnya sebagai seorang mahasiswi jurusan sastra Mandarin di Universitas Sumatera Utara, Josie berhasil mengasah kemampuannya bermain kecapi Tiongkok di level tertinggi atau master. Bahkan di usianya yang masih terbilang muda, ia telah memiliki segudang prestasi di dalam maupun di luar negeri. Saya lebih tertarik untuk mempelajari alat musik yang tradisional ini. Selain untuk melestarikan kebudayaan tradisional, saya juga karena lebih tertarik dengan alat musik yang masih jarang dimainkan di Indonesia. Saya mulai belajar alat musik kucing ini dari umur 9 tahun dan tamat grade 10 kucing di tahun 2018. Setelah 9 tahun mempelajari alat musik kucing ini, saya akhirnya menamatkan 10 grade untuk ujian kucing di Tiongkok pada saat saya masih 18 tahun. Perasaan yang saya rasakan saat main alat musik ini yang pastinya sih bangga ya, apalagi kalau misalnya saya menampilkan lagu-lagu Indonesia di luar negeri. Adapun prestasi yang pernah diraih oleh belia berusia 21 tahun ini menjadi juara 1 lomba musik klasik di Medan. 3 kali tampil di ajang internasional pertukaran seni budaya Indonesia-Cina di Guangzhou, Cina. Pada tahun 2015, Josie juga tampil pada perayaan Waisak Nasional di Candi Borobudur yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu, Josie juga sempat terlibat dalam konser amal virtual bertajuk Love for Indonesia pada tahun 2020. Konser amal ini bertujuan untuk membantu anak-anak Indonesia dalam mewujudkan impian mereka. Sejak tahun 2016 hingga saat ini, Josie mengabdikan diri menjadi pengajar sekaligus wakil kepala sekolah di Jet Music School, sekolah musik yang didirikan oleh ibunya Ngartini Huang pada tahun 2009. Di sela-sela kesibukannya menjadi mahasiswi dan pengajar, Josie juga konsisten menelurkan karyanya melalui akun Instagram, YouTube, dan Spotify. Ini dilakukan agar semakin banyak anak muda yang mengenal dan menyukai alat musik tradisional Tiongkok ini. Untuk membagi waktu antara kuliah, mengajar, latihan, dan belajar,
sejauh ini sih tidak ada masalah, masih bisa berjalan beriringan. Biasanya saya pagi kuliah sampai sore, sekalian belajar. Nah, di waktu kosong itu baru saya latihan. Untuk mengajar, biasanya sih saya sesuaikan dengan jadwal-jadwal kuliah saya. Jadi pendidikan kuliah tetap nomor 1 sih. Kini banyak milenial yang mulai tertarik untuk mendengar dan bahkan belajar memainkan kecapi Tiongkok. Salah satunya adalah Cindy, sahabat sekaligus siswi Josie. Ia mengaku tertarik mempelajari kucheng karena sangat menyukai irama yang dihasilkan dari alat musik tradisional ini. Ulang sekali lagi dari awal. Sangat senang ya bisa belajar alat musik yang satu ini, apalagi sangat langka ya. Kalau karena Josie juga yang ngajarin, jadi ya gimana ya, senang. Beliau itu adalah guru yang sangat disiplin. Harapannya semoga Josie bisa lebih sukses lagi, bisa berkarya lebih banyak lagi dan menampilkan alat musik ini sehingga masyarakat luas itu bisa lebih mengenal apa itu kecapi dan juga melestarikan alat musik tradisional ini. Selain kucheng, Jocelyn juga mahir memainkan harpa dan pipa yang juga merupakan alat musik tradisional Tiongkok. Secara pribadi, Josie bercita-cita dapat terus berkarya secara konsisten dan melahirkan karya orisinal yang ia ciptakan sendiri. Ia juga berharap alat musik tradisional Tiongkok ini semakin dikenal dan diterima oleh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Cita-cita saya bisa menampilkan lebih banyak lagi musik-musik cover aransemen saya sendiri dan mungkin album buatan saya sendiri. Dan mungkin harapan saya lebih banyak lagi orang yang bisa menikmati alat musik kucheng ini agar alat musik kucheng ini bisa lebih dikenal lagi. Semoga kecintaan dan dedikasi Jocelyn terhadap warisan leluhur dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi generasi muda. Senantiasa menjaga dan melestarikan setiap apa yang menjadi identitas diri, baik suku maupun bangsa. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Sinambelau pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.